Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahmatika dengan NIM 1814070024. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer pendidikan. Untuk contoh, saya mengambil contoh dari jurnal pendidikan yang berjudul Pendidikan Karakter di Lingkungan Keluarga Selama Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi COVID-19. Adapun dari aspek gurunya, yang pertama, sulitnya berinteraksi dengan siswa serta komunikasi yang terbatas. Yang kedua, sulitnya guru mengontrol perkembangan pendidikan karakter anak. Adapun aspek dari siswa yang pertama yaitu kurangnya minat belajar pada siswa. Kemudian, aspek dari sansprasnya yaitu alat bantu pendidikan, pedagogi yang kurang memadai, serta tidak semua siswa memiliki handphone dan jaringan yang bagus. Selanjutnya, pada topik kedua kita akan membahas tentang kriteria pemilihan judul penelitian yang baik. Sebelum itu, kita masuk terlebih dahulu ke dalam materi syarat dari sebuah judul hingga dikatakan judul yang tepat dan baik adalah sebagai berikut. 1. Judul dalam kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Yang kedua, cukup jelas dan singkat. Yang ketiga, berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Judul menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kriteria pemilihan judul yang baik. 1. Judul sebaiknya menarik minat peneliti. 2. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang ketiga, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Dan yang kelima, hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari beberapa aspek. Secara sederhana, untuk dapat dikatakan ilmiah, sebuah latar belakang harus mengandung beberapa landasan. Landasan yang pertama yaitu landasan yuridis. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam penulisan latar belakang, teman-teman harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang teman-teman sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Yang kedua yaitu landasan empiris, data-data nyata kondisi kekinian yang ada di lapangan. Yang ketiga yaitu landasan teoritis, pendapat-pendapat ahli. Intinya gini, teman-teman, dalam memberikan argumen tentang suatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat para ahli. Keempat yaitu penelitian terdahulu. Selanjutnya subtopik yang keempat yaitu tahapan menyusun latar belakang masalah. 1. Dimulai dengan adanya potensi dan masalah. Potensi sendiri yaitu segala sesuatu yang apabila didayagunakan akan memberikan nilai tambah. Kemudian masalah tersebut perlu untuk dicari solusi. Maka dari itu dalam latar belakang penulis harus menyajikan solusi. Yang ketiga yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan latar belakang adalah proses untuk menulis kesimpulan mengapa Anda memilih untuk melakukan penelitian dan mengembangkan pada jurnal tersebut. Selanjutnya kita masuk pada subtopik kelima yaitu langkah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah adalah kegiatan pencatatan terhadap seluruh masalah yang kita temukan di lapangan. Adapun langkah yang pertama yaitu mengemukakan semua masalah pembelajaran. Yang kedua, memilih salah satu masalah yang dianggap paling penting. Yang ketiga yaitu alasan memilih masalah yang dianggap penting. Yang keempat, rumuskan mengapa masalah tersebut terjadi. Dan yang kelima, memilih rencana pemecahan masalah. Di sini saya mengambil contoh peningkatan kemampuan membaca lancar dengan media kartu huruf dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Adapun mengidentifikasi masalahnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia itu mempersyaratkan siswanya untuk memiliki kemampuan membaca. Namun demikian, sampai saat ini banyak kenyataannya masyarakat Indonesia, terutama anak usia sekolah dasar, masih sangat banyak kurang mampu dalam membaca. Dengan inilah peneliti menggunakan media kartu huruf dalam meningkatkan minat membaca siswa. Selanjutnya kita masuk pada bahasan subtopik yang keenam, batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga peneliti itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Di sini saya mengambil contoh pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga Lor.
Adapun batasan masalahnya yaitu peneliti ini hanya dibatasi mengenai pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Purbalingga. Selanjutnya kita masuk pada topik ke-7 yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun dalam bentuk kalimat tanya. Selanjutnya, pertanyaan penelitian yang diajukan disusun dengan kalimat yang jelas, tidak dengan pertanyaan yang jelas, akan mudah mengidentifikasi variabel-variabel apa yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Perumusan masalah haruslah menyusun sehingga mendukung penarikan kesimpulan yang tegas. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini, maka didapat rumusan masalah. Teman-teman bisa lihat yang telah saya paparkan. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang ke-8 yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Yang kedua, menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari peristiwa. Yang ketiga, menyusun teori, artinya mencari dan merumuskan dalil-dalil hukum. Yang keempat itu membuat prediksi atau ramalan, estimasi, dan proyeksi peristiwa yang akan terjadi. Kemudian yang kelima yaitu melakukan pengendalian atau pengarahan. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang ke-9 yaitu manfaat penelitian. Manfaat teoritis, ditemukannya pendekatan dan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Manfaat praktisnya, bagi peneliti memberikan pengalaman, bagi siswa termotivasi dalam belajar, dan bagi guru mudah dalam menyampaikan materi. Selanjutnya, kita masuk pada subtopik yang ke-10 yaitu spesifikasi produk. Di sini saya mengambil contoh yaitu pengembangan modul berbasis pendekatan saintifik pada mata pelajaran IPA kelas 4 tahun pembelajaran 2019-2020 di SD Negeri 2 Lidi Gundi. Adapun produk yang dikembangkan nantinya adalah berupa modul pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik. Selanjutnya, spesifikasi yang diharapkan pada produk penelitian ini adalah produk memuat kegiatan langkah-langkah belajar pendekatan saintifik yang dimulai dengan kegiatan mengamati, menanya, mengekspor, menalar, dan mengkomunikasikan informasi atau materi. Selanjutnya, produk mengimplementasikan kegiatan belajar mandiri dengan mengandung informasi awal sebagai apresiasi yang dilengkapi dengan gambar untuk memunculkan minat siswa. Menjelaskan sendiri informasi atau materi yang didukung oleh modul, memiliki karakter yang lengkap, dapat dipelajari kapan saja dan di mana saja, serta sesuai dengan prinsip komunikasi yang efektif. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang ke-11 yaitu menjabarkan asumsi dan keterbatasan. Di sini saya mengambil contoh yang berjudul pengembangan media monopoli. Tematik pada tema tempat tinggalku untuk siswa kelas 4 di SD Negeri Babarsari. Selanjutnya, adapun keterbatasan dari judul penelitian ini yaitu yang pertama, media monopoli tematik ini terbatas hanya untuk materi tempat tinggalku. Yang kedua, media monopoli tematik kurang cocok digunakan siswa yang mempunyai tipe belajar auditif. Yang ketiga, penyajian materi hanya memiliki unsur visual. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang ke-12 yaitu definisi operasional. Untuk menghindari adanya kemungkinan kesalahan memahami atau penafsiran terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penjabaran definisi operasional yang digunakan dalam peneliti pengembangan ini adalah sebagai berikut. Oh iya teman-teman, untuk contoh saya masih mengambil judul yang sama ya. Yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih dan berbasis aktif dan kreatif. Aktif karena dalam permainan monopoli ini siswa dituntut memainkan permainan monopoli secara bergantian dengan lawan mainnya. Kreatif dikarenakan dalam monopoli tematik ini terdapat perintah. Sekian, terima kasih.